Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda sekalian. Kembali lagi ke pembelajaran biologi pada hari ini, kelas 12. Kita lanjut materi ya, materi bab berikutnya terkait mengenai metabolisme. Nah, sebelumnya kita bahas bab sebelumnya itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari belajar ini tujuan pembelajarannya Ustadz harap kalian bisa menjelaskan pengertian dari enzim ya, kemudian proses katabolisme dan anabolisme. Jadi kalian bisa membedakan antara mana katabolisme dan mana anabolisme. Kemudian kalian bisa menjelaskan proses respirasi aerob dan aerob. Dan terakhir kalian mampu menjelaskan proses atau pengertian dari fotosintesis. Nah, jadi pembelajaran kita untuk bab ini berkaitan mengenai 3 hal tersebut. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai metabolisme. Nah, metabolisme ini dibagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolis dari kata katalis, yaitu penguraian. Nah, jadi katabolisme adalah reaksi penguraian. Contoh adalah respirasi atau pernapasan. Jadi pernapasan itu kan dia menguraikan glukosa atau C6H12O6 menjadi energi. Nanti zat buangnya itu adalah karbon dioksida dan uap air. Sedangkan kalau anabolisme artinya adalah proses atau reaksi pembentukan. Beda ya. Jadi katabolisme itu reaksi penguraian, sedangkan anabolisme lawannya reaksi pembentukan. Nah, katabolisme tadi kan pemecahan molekul glukosa atau C6H12O6 ya, sedangkan anabolisme adalah reaksi pembentukan glukosa atau C6H12O6 lawannya ya. Masing-masing tadi terjadi dalam 2 tahap. Kalau respirasi ada aerob, ada anaerob. Aerob di sini adalah memerlukan oksigen. Sedangkan anaerob adalah tidak memerlukan oksigen. Dalam arti apa? Dia berupa reaksi fermentasi. Sedangkan nanti fotosintesis dibagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kenapa dinyatakan sebagai reaksi terang? Adalah karena reaksi tersebut terjadi pada saat ada sinar matahari. Sedangkan reaksi gelap adalah reaksi yang terjadi saat tidak ada sinar matahari. Jadi itu pembahasan akhir kita ya. Nah, untuk yang pertama, metabolisme itu memerlukan yang namanya enzim. Nah, jadi antum-antum semua harus paham apa itu enzim dan pembagian enzim. Pembagian enzim itu dibagi 2 ya. Ada apoenzim dan kofaktor. Nah, jadi apa itu enzim? Enzim adalah suatu senyawa protein, oke? Jadi enzim adalah suatu senyawa protein yang melakukan suatu reaksi dalam tubuh untuk menjalankan metabolismenya ya. Jadi enzim itu nanti ada penamaannya dia. Enzim dibagi menjadi 2, apoenzim dan kofaktor. Namanya juga kofaktor. Itu adalah faktor-faktor pendukung kerja enzim. Nanti ada keberadaan io organik, anorganik maupun koenzim. Berikutnya, nah, enzim. Enzim itu bersifat aktif ya. Jadi dia aktif bergerak, selalu bereaksi ya. Itu sifat enzim. Nah, ini dia. Nah, enzim memiliki 2 komponen tadi ya, apoenzim dan kofaktor. Kalau apoenzim adalah komponen protein dari enzim. Sedangkan kofaktor adalah komponen non-protein dari enzim. Nah, jadi komponen non-protein dari enzim itu ada ion anorganik dan koenzim. Nah, enzim ini pengertiannya adalah sebagai protein yang bersifat biokatalisator. Apa yang dimaksud dengan biokatalisator? Biokatalisator adalah suatu senyawa kimia yang mempercepat atau memperlambat suatu reaksi. Dalam hal ini kenapa dikatakan depannya itu bio adalah karena reaksi ini terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini dia nih. Ada suhu, ya kan? Ada suhu. Nah, jadi enzim itu bekerja pada suhu tertentu. Karena enzim ini penyusun utama protein, jadi sifat protein itu terbawa pada enzim ya. Suhu misalnya. Suhu 40 derajat ke atas itu menyebabkan protein rusak atau terdenaturasi. Oleh sebab itu, ketika suhu mencapai 40 derajat ke atas, itu enzim akan rusak karena enzim sendiri tersusun atas senyawa protein. Nah, sedangkan apabila di bawah dari 0 derajat, maka kerja enzim juga terganggu. Dalam arti apa? Terhambat dia berdasarkan pengaruh suhu. Nah, yang kedua ada pH. Nah, pH di sini berkaitan dengan sifat asam dan sifat basa. Jadi ada beberapa reaksi kimia yang terjadi di reaksi asam dan ada beberapa reaksi kimia terjadi di basa. Contoh adalah reaksi pencernaan pada lambung. Di dalam lambung terdapat asam lambung HCl. Nah, dalam proses pencernaan itu lambung mengeluarkan senyawa enzim dia untuk proses pencernaan. Nah, enzim yang dikeluarkan pada saat dikeluarnya asam lambung dalam arti pH-nya itu rendah, maka enzim itu aktif pada saat pH rendah. Berbanding terbalik dengan enzim amilum di lidah atau di mulut. Enzim ini dia itu adalah sifatnya basa. Kalau tadi kalau di dalam lambung itu sifatnya asam, kalau di dalam mulut dia sifatnya basa. Oke. Bagaimana di derajat asam dan basa seperti yang Ustaz jelaskan ya sebelumnya, mungkin sedikit remind saja bahwasannya pH netral itu sama dengan 7. Lebih besar dari 7 sudah masuk pH basa, sedangkan lebih kecil dari 7 itu pH asam. Demikian ya. Nah, sifat-sifat enzim. Nah, sifat-sifat enzim itu sama seperti protein karena enzim itu tersusun atas protein. Bekerja spesifik dalam arti apa? Kalau dia enzim pada asam lambung, dia hanya bekerja di situ, dia tidak bisa bekerja di tempat yang lain. Oleh sebab itu dinamakanlah dia spesifik. Kemudian fungsinya sebagai katalis atau pengurai ya. Nah, diperlukan dalam jumlah sedikit. Dalam arti apa? Walaupun jumlahnya sedikit, dia mampu mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, sifatnya yang lain adalah bekerja secara bolak-balik. Dalam arti apa? Dalam suatu menghasilkan produk tadi juga bisa kembali dipecah menjadi halnya bahan bakunya gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain yang dipengaruhi lingkungan, contoh misalnya tekstur tanah, kelembapan udara dan lain sebagainya. Oke. Cara kerja enzim dibagi menjadi 2, yaitu teori gembok dan kunci dan teori kecocokan induksi. Nah, semua ini catat baik-baik di buku catatannya karena ini adalah rangkuman materi dari awal bab 2. Oke. Nah, bagaimana cara meningkatkan reaksi? Jadi enzim itu mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi ya, sehingga reaksi itu dapat terjadi. Nah, teori tadi dibagi menjadi 2, gembok dan kunci. Namanya gembok ya, saling bercocokan ya. Sedangkan kecocokan terinduksi, dia tidak substrat tidak menyesuaikan otomatis dengan enzimnya, tapi dia perlu mengubah bentuk atau menyocokkan dirinya dengan enzim tereduksi tadi. Oke. Berikutnya, komponen enzim tadi sudah dibahas, apoenzim dan kofaktor. Koenzim itu senyawa protein, kofaktor itu senyawa non protein ya. Nah, jadi karena sifatnya protein, maka protein ini tersusun atas sifat yang termolabil. Dalam arti apa? Berubah jika terkena sinar matahari. Sedangkan kofaktor adalah non protein. Dalam arti apa? Sifat termostatnya stabil. Nah, jadi dalam proses pembentukan ini itu melibatkan yang namanya reaksi kimia di dalam aki ya. Ini dia nih nanti. Oke, berikutnya. Nah, cara kerja enzim tadi kan bagi 2, yaitu teori gembok kunci. Coba perhatikan ini. Teori gembok kunci adalah kecocokan antara substrat dan enzim itu sendiri. Jadi enzim sebenarnya nggak ada tutupnya, namun setelah dia menjelang dewasa gitu ya, gitu kan,
Dalam arti mau aktif dia secara metabolisme, dia akan berikatan dengan substrat. Oke, itu dia ada sisi aktifnya. Nah, setelah bereaksi maka dia akan melepas yang namanya produk. Oke, jadi enzim ini dimisalkan gembok dan kuncinya itu pada apa? Iya, good. Menyesuaikan ya. Jadi ya substratnya lah dan enzimnya itu saling menyesuaikan. Jadi ada sisi aktifnya ya enzim itu ya. Kalau dia tepat di sisi aktif maka dia berikatan. Namun kalau tidak maka tidak bisa. Ini dia faktor-faktor mengenai kerja enzim ya. Tadi tambahan aktivator dan inhibitor. Nah, aktivator ini adalah hampir semua yang mempercepat suatu reaksi kerja enzim dikatakan sebagai kofaktor, sedangkan inhibitor adalah lebih kepada kebiasaan dari si pelakunya gitu ya. Atau inhibitor tadi adalah penghambat ya, penghambat. Jadi dia menghambat-hambatin supaya substrat tadi tidak menempel pada enzim. Kemudian ada konsentrasi enzim. Ingat, makin besar konsentrasi enzim maka makin cepat juga reaksi kimianya. Demikian kalau konsentrasi substrat juga demikian ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan boleh silahkan japri via grup WA. Insyaallah nanti akan Ustaz jawab. Demikian ya. Faktor-faktor mengenai kerja enzim salah satunya adalah suhu. Nah, coba perhatikan, suhu yang semulanya rendah itu terus semakin meningkat berdasarkan seiring dengan peningkatan jumlah populasi ya. Nah, jadi enzim juga butuh optimal untuk bekerja. Jadi suhu optimal energi pada pria itu adalah 40 derajat. Jadi nanti untuk seterusnya gitu ya. Jadi tinggal memantau suhunya saja. Kalau lewat dari 40 maka siap-siap lah tuh di karantina, oke? Nah, jika nggak lihat 40, oke. Nah, demikian ya. Makin tinggi terjadi denaturasi protein. Jadi dalam arti kalau dia tinggi suhunya, enzim itu nggak bekerja. Makanya kalau kalian pernah lihat anak-anak yang demamnya mencapai 40 derajat, dia mulai kejang tuh step. Kenapa? Karena enzim tadi yang penyusunnya atas protein itu sudah mulai rusak. Makanya kalau antum semua kalau panas suhu tubuhnya meningkat, sudah usahakan suhu tubuh itu diturunkan sebelum mencapai 40. Bagaimana caranya? Dengan cukup minum air putih, meminum air kelapa muda supaya memperlancar proses penyerapan air ya. Nah, kemudian ada ini dia berdasarkan pH ya. Jadi asam amino aktif mengalami penggabungan substrat sisi aktif enzim. Nah, jadi berdasarkan tabel ini atau diagram ini, pH yang paling banyak terjadi reaksinya adalah pH nih dia 6,5 lah katakan. Oke. Nah, kenapa demikian nih? Karena yaitu tadi pengawasan dari orang tua dalam proses pembelajaran ya, gitu. Mungkin itu saja ya untuk substrat, untuk pH ya, untuk pH. Nah, berikutnya ada aktivator dan inhibitor. Namanya aktif, berarti dia mengaktifasi. Good. Sedangkan inhibitor itu menghambat atau melawan ya. Nah, jadi molekul tadi ikatannya itu ada yang mempercepat suatu reaksi, ada yang menghambat, mempercepat namanya aktivator, memperlambat namanya inhibitor. Nah, inhibitor nanti dibagi dua, kompetitif dan non kompetitif. Nah, apa perbedaannya? Oke, kita lanjut. Nah, konsentrasi enzim itu berbanding lurus dengan aktivasi enzim. Makin tinggi konsentrasinya, maka makin cepat juga aktivitas enzimnya ya. Demikian juga sebaliknya. Substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi yang mempercepat laju reaksi itu adalah enzim tadi ya. Nah, jadi substrat tadi hanya hasilnya saja dia.
Bagaimana substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi? Loh, kalau nggak cepat kenapa ya? Jadi substrat tadi yang membutuhkan yang namanya metode tadi ya, lock and key tadi. Nah, jadi substratnya itu key-nya, sedangkan molekulnya itu adalah substratnya molekul yang besar ya. Nah, faktor-faktor mempengaruhi kerja enzim. Nah, itu ada enzim. Semakin besar suatu reaksi enzim, maka semakin cepat pula dia reaksinya. Makanya ini diagramnya itu lurus dia ya, lurus diagramnya. Dan konsentrasi enzim juga bergantung pada substrat. Jika substrat itu masih banyak, dia akan terus meningkat. Namun ketika substrat sudah mulai habis, dia mulai stagnan tetap. Nah, jadi kalau kita masih terus aktif, berarti konsentrasi substrat kita itu semakin baik. Makanya orang sakit itu kondisinya lemas ya, karena substratnya tadi gitu ya, tidak dapat bereaksi dan akhirnya metabolisme itu pun terganggu. Ini orang bermain badminton, Nah, jadi intinya adalah bernapas itu untuk mencukupi kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi itu terdapat pada apa? Kebutuhan energi itu terdapat pada ATP atau adenosin trifosfat. Jadi pemecahan molekul glukosa atau C6H12O6 itu nanti melepas yang namanya karbon yang melepas namanya oksigen karbon dioksida dan uap air ya. Nah, jadi melepas itu dua, namun dia memproduksi suatu energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Jadi ikatan adenosin trifosfat ini labil dia, sehingga mudah terlepas, akhirnya membentuklah adenosin difosfat atau 2-ADP. Nah, jadi pelepasan itulah ya. Pembebasan energinya masing-masing ada 7,3 kilokalori ya, per molekul. Ada yang 30,5 kilokalori dan molekul. Dalam arti dari sini kita simpulkan bahwasannya adalah pembebasan energi pada saat reaksi itu berlangsung ya. Nah, untuk reaksi aerob itu lebih beresiko ya, Nah, kelima tidak beresiko. Sedangkan kalau yang anaerob itu tidak beresiko. Jadi proses ADP untuk lebih baiknya itu itu aja ya. Metabolisme ini pengertiannya ya. Nah, mungkin untuk pembahasan berikutnya kita masuk ke metabolisme. Jadi untuk sementara ini adalah berkaitan mengenai enzim. Nah, jadi untuk tugasnya kamu semua untuk hari ini adalah untuk tugasnya nomor 1 itu adalah kamu semua adalah bedakanlah antara apoenzim dan koenzim. Nah, minimal 3 buah. Minimal 3 ya perbedaannya. Nah, yang kedua adalah jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi jelaskan faktor-faktornya ya. Apa faktornya yang mempengaruhi kerja enzim tadi? Nah, berikutnya adalah yang ketiga itu adalah menjelaskan ya kan,
Afwan, agak sedikit masuk angin Ustaz ini. Tadi ya sifat-sifat enzim ya. Nah, jadi ini dia. Coba itu menjelaskan sifat-sifat enzim. Oke. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fungsinya nih, yaitu adalah bagaimana menjelaskan cara kerja enzim. Oke, mungkin itu aja tugasnya ya. Untuk deadline pengumpulan tugas itu adalah pada hari Selasa 4 Agustus 2020, terakhir pada pukul 8 malam. Tuh terakhir tuh. Atau enggak, deadline pengumpulan tugas enggak 4 Agustus, Selasa berikutnya ya. Sabtu itu tanggal 8, Minggu 9 ya, Minggu 9. Tanggal 11. Oke, deadline pengumpulan tugas itu Senin ya, Senin 10 Agustus pada pukul 6 sore. Jadi Ustaz kasih waktu seminggu untuk mengerjakan atau menjawab 4 pertanyaan ini. Jadi menjelaskan sedikitnya adalah 4 sifat-sifat enzim. Kemudian menjelaskan 2 teori cara kerja enzim. Oke, mungkin itu aja. Lebih dan kurangnya Ustadz memohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh silahkan ajukan pertanyaan via WA. Demikian ya, semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita berkaitan mengenai dengan enzim. Oke. Nah, sedikit penjelasan lagi mengenai enzim ya. Tadi ini tugasnya. Nah, untuk enzim sebenarnya pernah dengar yang namanya enzim amilase. Nah, untuk amilase itu dia enzim yang menguraikan senyawa amilum. Oke, coba lihat namanya, amilase. Oke. Yang diuraikannya senyawa amilum. Oke. Kemudian apa lagi? Ada protease. Protease itu adalah dia enzim menguraikan senyawa protein. Coba lihat, punya kemiripan kan? Bedanya nih dia. Oke. Nah, baru nanti ada namanya senyawa lagi, ada amilase, ada protease. Oke. Nanti ada juga namanya misalnya maltase. Nah, maltase itu, nah, enzimnya dia adalah enzim menguraikan senyawa maltosa. Oke. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kan? Nah, jadi kesimpulannya nama-nama enzim itu berkaitan dengan
nama-nama senyawa-senyawa yang diuraikannya. Jadi kalau dia amilum, nama enzimnya amilase. Kalau protein, protease. Kalau maltosa, maltase. Pokoknya ujung-ujungnya ase-ase lah ya. Nah, gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Jika ada pertanyaan jangan lupa ya. Silahkan japri pesan via WA. Nanti insya Allah akan Ustaz jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekaligus pengumpulan tugasnya. Tetap jangan lupa deadline-nya itu Senin 10 Agustus pukul 6 sore. Jadi ada waktu sekitar seminggu lah pengerjaannya ya. Oke, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.